Halo teman-teman, selamat datang di channel Alfat Pangestu. Dan di channel ini kita akan membahas beberapa tragedi-tragedi yang terjadi di muka bumi. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, karena pembahasan-pembahasan di channel ini akan menarik karena membahas tragedi-tragedi di muka bumi yang menarik juga. Di video kali ini kita akan membahas salah satu tragedi kelam yang terjadi di negara Jepang, yaitu tragedi Junko Furuta. Tragedi ini disebut dengan pembunuhan di dalam drum karena korban ditemukan oleh polisi ada di dalam sebuah drum yang diisi oleh semen atau beton. Lalu, siapakah pelaku-pelaku yang tega melakukan tindak kekerasan terhadap Junko Furuta? Lalu bagaimana kronologi yang terjadi dalam kasus ini? Tanpa berlama-lama, silakan tentukan posisi kalian senyaman mungkin karena pembahasan kali ini akan menarik untuk disimak. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Sebelum kita membahas bagaimana kronologi dari kasus ini, kita juga harus tahu siapakah Junko Furuta. Junko Furuta merupakan gadis sekaligus siswi SMA yang lahir pada tanggal 18 Januari 1971. Junko Furuta ini merupakan salah satu siswi SMA di prefektur Saitama, Jepang. Di sekolah dan di lingkungannya, Junko Furuta dikenal sebagai gadis yang ceria, cantik, bahkan populer. Dan juga Junko Furuta merupakan gadis yang sangat berbakat. Ia juga dikenal sebagai seorang gadis yang pekerja keras karena di sela-sela kesibukan sekolahnya, ia menyempatkan waktunya untuk menjadi pekerja paruh waktu di sebuah pabrik. Namun, di suatu malam pada tahun 1989, kejadian naas menimpa Junko Furuta. Ia bertemu dengan pelaku yang menjadikan kasus ini terjadi dan dikenal hingga saat ini. Karena kasus ini tidak hanya merupakan kasus pembunuhan, melainkan kasus penyiksaan selama 40 hari di sebuah tempat atau rumah. Lalu bagaimana kronologi penyiksaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap Junko Furuta? Mari kita lanjut kronologi penyiksaan Junko Furuta. Teman-teman, apa yang terjadi pada Junko Furuta merupakan gambaran bagaimana bila manusia sudah tidak memiliki akal serta rasa kemanusiaan terhadap manusia yang lain. Aku sempat meriset beberapa kronologi dari sumber-sumber yang berkaitan. Sumber-sumber yang berkaitan menjelaskan peristiwa yang dilakukan oleh pelaku terhadap Junko Furuta ini tidak bisa dibilang wajar atau sangat kejam, karena ketika aku membacanya, banyak sekali perlakuan yang terjadi dari pelaku terhadap Junko Furuta yang menyiksa mental, fisik, maupun psikologis dari Junko Furuta. Dari sumber-sumber yang diberikan, aku rangkum beberapa kronologi kejadian yang menjelaskan bagaimana perbuatan keji dari sang pelaku ini terhadap Junko Furuta. Pada 30 November tahun 1988, di malam hari, Junko Furuta baru saja pulang dari kerja paruh waktunya. Pada malam itu, Junko Furuta tidak sengaja bertemu dengan 2 dari 4 pelaku kasus ini, dan salah satunya adalah teman sekolahnya Junko Furuta. Nama pelakunya ialah Hiyoshi Miyano berumur 18 tahun, Jo Ogura berumur 17 tahun, Shinji Minato berumur 16 tahun, serta Yasushi Watanabe berumur 17 tahun. Beberapa sumber mengatakan jika keempat pelaku ini merupakan remaja yang nakal. Jadi sebelumnya mereka memiliki catatan kekerasan, bahkan catatan kriminal. Salah satu pelaku, yaitu Miyano, merupakan teman sekolah dari Junko Furuta. Junko Furuta yang dikenal sebagai perempuan yang populer sekaligus cantik membuat Miyano ingin mendapatkan. Namun, ketika Miyano mencoba untuk menyatakan cintanya kepada Junko Furuta tidak ingin membalas cintanya dengan cara yang baik-baik. Jadi Junko Furuta ini tidak menolak Miyano dengan cara kasar, akan tetapi Junko Furuta menolak Miyano dengan cara yang baik-baik serta halus, agar Miyano lebih mengerti bahwa Junko Furuta tidak ingin pacaran dengannya. Karena Miyano terkenal sebagai anak yang nakal dan juga remaja yang memiliki catatan kriminal. Nah, pada saat kejadian itu kurang lebih sudah berlangsung 1 minggu setelah pernyataan cinta Miyano. Miyano yang teringin menyatakan cintanya kembali terhadap Junko Furuta mencoba dengan cara menyuruh Ogura, yaitu temannya, untuk membuat skenario seolah-olah Miyano ini menjadi pahlawan Junko Furuta. Ogura diperintah oleh Miyano
untuk menendang sepeda Junko Furuta yang nantinya Miyano seolah-olah akan menjadi pahlawan kesiangan yang membantu Junko Furuta. Miyano yang datang melihat Junko Furuta terjatuh ini seolah-olah memberikan pertolongan untuk dapat mengantarkan Junko Furuta pulang dengan aman. Junko Furuta yang awalnya menolak ajakan Miyano untuk pulang bersama, akhirnya menerima ajakan dari Miyano untuk pulang bersama menggunakan motor Miyano. Alih-alih Miyano mengantar Junko Furuta untuk pulang ke rumahnya, akan tetapi Miyano malah membawa Junko Furuta ke tempat yang kosong. Lalu yang dilakukan oleh Miyano adalah memperkosa Junko Furuta. Dari sini penderitaan Junko Furuta sudah dimulai. Setelah Miyano puas melakukan hal tabunya terhadap Junko Furuta, ia menelpon 3 temannya, yaitu Joe Ogura, Shinji Minato, dan Yasushi Watanabe. Miyano menelpon ketiga temannya untuk membantu agar Junko Furuta dapat disembunyikan. Dari sini sudah terlihat bahwa sebenarnya pelaku belum puas melakukan hal keji terhadap Junko Furuta. Salah satu temannya sekaligus pelaku, yaitu Shinji Minato, menawarkan bahwa rumahnya yang berada di Tokyo untuk menjadi tempat persembunyian untuk menyembunyikan Junko Furuta. Dari sinilah kengerian yang dialami oleh Junko Furuta ini dimulai. Teman-teman, di hari yang sama Junko Furuta ini dibawa oleh keempat pelaku ke rumah Shinji Minato tadi. Setelah di rumahnya, Junko Furuta ini dipaksa untuk menulis surat pada orang tuanya dan memberitahukan bahwa Junko Furuta ini berada di tempat yang aman. Di sini Junko Furuta tidak bisa apa-apa dan hanya menurut saja, karena salah satu dari pelaku adalah anggota geng terkenal yang ada di Jepang, dan salah satu pelakunya mengancam bahwa jika Junko Furuta tidak menuruti perintahnya, maka keluarganya terancam akan dicelakakan. Oleh sebab itu Junko Furuta hanya bisa mengikuti apa yang diperintahkan oleh pelaku. Setelah surat itu dikirim dan orang tuanya merasa bahwa Junko Furuta ini sudah di tempat yang aman, alih-alih di tempat yang aman di rumah Shinji Minato, keempat pelaku melakukan kekerasan yang sangat kejam dan brutal terhadap Junko Furuta. Beberapa sumber yang aku dapatkan, Junko Furuta ini diperkawas oleh keempat pelaku secara bergiliran. Bahkan ada beberapa sumber yang mengatakan jika Junko Furuta ini diperkawas oleh pelaku mencapai 400 kali selama penyekapan dari hari pertama hingga hari ke-40. Penyiksaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Tidak hanya itu saja, bahkan sumber-sumber lain mengatakan Junko Furuta ini disuruh untuk tidak berbusana, diberikan makanan yang tidak layak, bahkan menjijikan, karena makanan yang diberikan ini bukan makanan, tetapi hal-hal yang tidak seharusnya diberikan kepada manusia. Penyiksaan juga dilakukan seperti terhadap anggota badan, mental, bahkan ada juga penyiksaan yang menimbulkan luka bakar. Tidak hanya itu, kadang juga Junko Furuta ini disiksa dengan cara paksa untuk meminum minuman yang tidak semestinya diminum oleh dia. Sangat kejam yang dilakukan oleh pelaku terhadap Junko Furuta selama 40 hari. Bahkan ada satu kejadian ketika Junko Furuta ini mencoba untuk melarikan diri. Junko Furuta pada saat itu telah mencapai telepon rumah dari Shinji Minato. Ketika itu Junko Furuta berhasil untuk menelpon polisi. Akan tetapi ketika ia ingin menyebutkan detail alamat rumah di mana dia disergap, di situ Miyano memergoki dia. Lalu Miyano memutuskan sambungan telepon dari Junko Furuta terhadap polisi. Polisi di situ mendapatkan panggilan darurat. Akan tetapi jika alamatnya tidak disebutkan dengan lengkap, maka laporan itu tidak bisa dilanjutkan dan polisi tidak bisa melanjutkan perkara tersebut. Setelah kejadian itu, Junko Furuta kembali disiksa oleh pelaku, dan kali ini karena Junko Furuta mencoba untuk melarikan diri, pelaku melakukan penyiksaan sebagai hukuman dengan cara menyiksa bagian tangan Junko Furuta hingga tangannya mengalami pendarahan yang hebat dan juga mengalami luka yang menganga. Tidak hanya itu teman-teman, bahkan kepalanya juga dicederai oleh sang pelaku hingga rahangnya retak. Ada sumber yang mengatakan kalau beberapa remaja ini ada yang tahu hingga 100 orang ini tahu bahwa Junko Furuta disekap di rumah Shinji Minato. Akan tetapi beberapa orang dari remaja ini tidak berani untuk melapor kejadian tersebut, dan bahkan tragisnya ada beberapa remaja yang ikut terlibat dalam penyiksaan tersebut. Gak habis pikir sih. Nah, setelah kejadian hukuman yang dilakukan Miyano terhadap Junko Furuta ini sudah tidak berani lagi untuk melarikan diri karena memang tubuhnya ini sudah tidak kuat. Bahkan di sini Junko Furuta sudah tidak
bisa melakukan hal-hal yang seharusnya manusia biasa bisa lakukan. Di akhir-akhir Desember, Junko Furuta ini mengalami luka yang sangat serius, pendarahan yang sangat luar biasa, dan bahkan luka-luka yang menganga serta luka bakar yang dialami oleh tubuh Junko Furuta ini sudah tidak tertahankan. Di situ Junko Furuta mencoba untuk memohon agar dirinya dihilangkan saja nyawanya oleh para pelaku. Namun para pelaku tidak mengindahkan keinginan Junko Furuta dan terus-menerus melanjutkan penyiksaan terhadap Junko Furuta. Gila, bukan manusia ini. Lalu bagaimana akhir dari kasus ini dan bahkan bagaimana kronologi terungkapnya kasus Junko Furuta ini? Mari kita lanjut ke akhir serta terungkapnya kasus Junko Furuta. Sekitar tanggal 4 Januari tahun 1989, keempat pelaku mengajak Junko Furuta untuk bermain sebuah permainan. Walaupun Junko Furuta ini sudah tidak berdaya lagi karena penyiksaan yang dialami oleh dia yang dilampiaskan oleh para pelaku, Junko Furuta tetap menyanggupi keinginan dari pelaku. Di saat itu pelaku dan juga Junko Furuta bermain sebuah permainan. Di dalam permainan, hasilnya Junko Furuta memenangkan permainan tersebut. Karena Junko Furuta memenangkan pertandingan tersebut, pelaku ini merasa sangat malu karena dikalahkan oleh Junko Furuta. Pelaku langsung melampiaskan emosinya terhadap Junko Furuta dan melakukan penyiksaan kembali terhadap Junko Furuta dengan cara yang sangat kejam dan sangat brutal, melebihi penyiksaan-penyiksaan sebelumnya. Karena penyiksaan yang diberikan terhadap Junko Furuta oleh pelaku ini sangat kejam dan sangat lebih lagi. Akhirnya pada tanggal 4 Januari tahun 1989, Junko Furuta yang tidak bisa menahan rasa sakitnya dari penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh pelaku mengembuskan nafas terakhirnya. Kekejian yang dilakukan oleh pelaku di sini belum usai, teman-teman. Karena setelah Junko Furuta dinyatakan meninggal dunia, para pelaku ini langsung panik dan khawatir terkuaknya kasus dari penyiksaan ini. Para pelaku membungkus tubuh Junko Furuta, lalu tubuhnya dimasukkan ke dalam sebuah drum, dan setelah itu di dalam drumnya diisi oleh 55 galon semen atau beton. Semen yang dimasukkan ke dalam drum bertujuan untuk menutupi jasad Junko Furuta. Ini adalah perilaku yang sangat keji dan sangat brutal yang pernah aku temuin. Setelah pelaku selesai dengan drum tersebut, pelaku membawa drum tersebut ke tempat pembuangan ilegal, yaitu tempat pembuangan yang isinya adalah sampah-sampah dari bangunan. Di sini polisi belum mengetahui apa yang dilakukan oleh keempat pelaku tersebut. Setelah kejadian itu, Miyano dan Ogura ini melakukan aksinya kembali. Mereka berdua melakukan aksi pemerkosaan terhadap wanita berumur 19 tahun yang tidak bisa disebutkan namanya karena masalah privasi. Pada kejadian ini, kedua pelaku tertangkap oleh polisi karena kasus tersebut. Polisi langsung menginterogasi mereka, namun salah satu pelaku ini gugup dan salah menjawab. Ia mengatakan, apakah ini soal gadis yang disemen? Sontak polisi terkejut serta bertanya-tanya, apa yang dimaksud dalam gadis di dalam semen itu? Dari situ polisi menaruh curiga yang sangat besar terhadap pelaku dan langsung melakukan pencarian skala besar-besaran. Tepatnya pada tanggal 20 Maret 1989. Dari sinilah polisi berhasil menemukan sebuah drum di area Koto, Tokyo yang ditunjukkan oleh salah satu pelaku. Ketika drum itu dibuka, polisi terkejut karena polisi menemukan ada jasad seorang gadis yang sudah dalam keadaan mengenaskan yang ditemukan di dalam sebuah drum. Dan berdasarkan sidik jari serta pakaian sisa yang ditemukan, terverifikasi bahwa jasad tersebut merupakan Junko Furuta. Akhirnya keempat pelaku ini ditangkap dan polisi langsung menginterogasi mereka apa yang mereka lakukan terhadap korban, dan tanpa bisa basa-basi dan bohong yang panjang, akhirnya pelaku langsung memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya. Setelah diinterogasi, pelaku langsung melangsungkan persidangan. Lalu hasil sidang yang diputuskan oleh pengadilan Jepang terhadap pelaku adalah sebagai berikut. Di sini Miyano sebagai
sebagai otak pelakunya atau yang berperan besar dipenjara selama 20 tahun. Jo Ogura yang berumur 17 tahun diberikan hukuman penjara 8 tahun. Shinji Minato yang berumur 16 tahun dipenjara 5-9 tahun, serta Yasushi Watanabe yang berumur 17 tahun dipenjara 7-10 tahun. Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan Jepang ini menyulut emosi penduduk Jepang karena apa yang pelaku lakukan terhadap korban ini tidak setimpal dengan apa hukuman yang diberikan terhadap pelaku, karena pada saat itu para pelaku masih dibilang di bawah umur. Oleh karena itu, aturan yang mengikat mereka adalah hukum remaja. Dari kasus ini, kita dapat mengambil pembelajaran yang sangat berharga, dan semoga setelah kasus ini tidak ada perempuan-perempuan lagi yang menjadi korban penyiksaan, penindasan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku yang tidak memiliki akal serta rasa kemanusiaan. Semoga kasus seperti ini tidak terjadi lagi dimanapun kita berada. Oke teman-teman, segitu pembahasan mengenai Junko Furuta. Gimana tanggapan kalian terhadap kasus ini? Boleh komen di bawah. Dan juga bagi kalian yang punya saran, kira-kira kita mau bahas kasus apa yang menarik, bisa kalian tulis di komen atau bisa langsung DM Instagram aku yang ada di bawah ini. Oke, cukup sekian pembahasan dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan dari perkataan maupun informasi. Bagi teman-teman yang kiranya aku ada keliru informasi yang aku sampaikan, bisa kalian benahi di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga selesai, dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe, dan jangan lupa like juga video ini jika kalian suka pembahasan-pembahasan tentang tragedi yang terjadi di muka bumi. Aku Alfat, sampai jumpa di video-video selanjutnya.